Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah bagi orang Katolik adalah masa retret agung. Kalau masa ini adalah masa retret agung, apa ya fokus retret kita hari ini? Minggu 27 Maret, Minggu Prapaskah keempat. Apa temanya? Fokus retret hari ini dapat kita temukan di dalam antifon pembuka perayaan Ekaristi. Disitulah kita bisa menemukan fokus atau spiritualitas retret minggu ini. Maka mari kita simak teks berikut ini, teks antifon pembuka yang diambil dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Inilah tema retret atau fokus dari spiritualitas retret minggu ini. Dan itulah yang akan kita temukan di dalam Injil. Jadi kalau Anda ingin membuat retret pribadi, pakailah cara ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana fokus retret itu yang tadinya diambil dari antifon pembuka Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 11 ada di dalam Injil minggu ini. Demikian bunyi Injil minggu ini. Diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Dikisahkan anak bungsu itu menghabiskan seluruh hartanya dan akibatnya dia hidup terlunta-lunta. Kisah ini kemudian menjadi bagian yang menarik bagi kita, karena disinilah kita menemukan kebahagiaan sukacita bersama Yerusalem itu. Dalam Injil kita akan mendengar bagaimana ungkapan kegembiraan itu. Kata anak bungsu yang terlunta-lunta itu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah kegembiraan orang yang bertobat. Ternyata kita memang harus datang kepada Bapa, tetapi proses yang terjadi justru sebaliknya. Bapa menanti cukup lama mereka yang bertobat. Itulah fokus retret kita. Maka saya mengajak Anda untuk mengulangi kembali fokus retret kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini. Dari antifon pembuka yang berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat melanjutkan retret Anda secara pribadi. Bergiranglah dan bersukacitalah sebagai orang yang bertobat. Bapa menanti kita semua. Amin.